Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 7 SMP Negeri 3 Turi. Selamat kalian sudah diterima di SMP Negeri 3 Turi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Retnowati. Bisa kalian panggil Bu Retno. Rumah saya atau alamat itu Balong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, atau dikenal dengan Balong Bulus. Saya mengajar di kelas 9A, 9B, 9C, 9D, dan kelas 7A dan kelas 7B. Nomor HP yang bisa kalian hubungi yaitu 085 643 643 456. Sekali lagi, nomor HP yang bisa kalian hubungi 085 643 643 456. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sosialisasi rancangan penilaian dan pemetaan KD BJJ di masa COVID. Yang pertama adalah ruang lingkup penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian prestasi peserta didik meliputi penilaian yang pertama, KI 1. KI adalah kompetensi inti, yaitu KI 1 itu atau sikap spiritual. Yang kedua, KI 2 atau sikap sosial. Yang ketiga adalah KI 3 atau pengetahuan. Yang keempat adalah KI 4 atau keterampilan. Berikutnya, materi semester ganjil yang akan kalian pelajari untuk kelas 7 yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk KD. Untuk KD pengetahuan itu dilanjutkan dengan keterampilan. Artinya, saya menjelaskan tentang materi yang kalian pelajari. Selanjutnya dilanjutkan dengan tugas. Tugas itu yang dinamakan keterampilan. Jadi antara pengetahuan dan keterampilan adalah lanjutannya. Dan KD berikutnya juga sama seperti itu, terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Jadi tugas guru menjelaskan tentang KD yang harus dipelajari, selanjutnya peserta didik harus mengerjakan tugas sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan atau disampaikan. Seperti itu dalam semester ganjil ada itu KD untuk pengetahuan dan KD untuk keterampilan. Berikutnya penilaian. Penilaian itu ada yang pertama adalah tugas terstruktur. Yang kedua adalah tugas tidak terstruktur. Artinya tugas terstruktur itu kita ada perjanjian. Besok ini tugasnya harus dikumpulkan. Atau nanti begitu. Kalau siap, kalau tidak siap berarti besok. Untuk tugas tidak terstruktur berarti itu memerlukan waktu yang agak lama. Selanjutnya untuk ulangan ya. Ulangan yang pertama adalah ulangan harian atau penilaian harian. Yang kedua adalah ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Untuk yang ketiga adalah ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester. Yang selanjutnya adalah ulangan kenaikan kelas. Sedangkan itu penilaian yang pertama bisa dengan observasi, yang kedua bisa penilaian diri, selanjutnya bisa penilaian antar teman, dan juga bisa jurnal.
Kita lanjutkan teknik, bentuk, dan materi penilaian. Soal penilaian diambil dari materi pembelajaran sesuai KD atau 1 KD atau lebih. Artinya, kalian itu ya, 1 KD itu bisa dilakukan evaluasi. Kalau sekiranya kurang, bisa lebih dari 1 KD, misalnya 2 KD. Berikutnya adalah teknik penilaian. Teknik penilaian itu bisa dengan cara tes tertulis, bisa juga dengan cara tes lisan, tes terstruktur atau tugas terstruktur, bisa pengamatan, produk, unjuk kerja, proyek, portofolio. Bentuk penilaian. Selanjutnya adalah itu ya, ulangan harian. Ulangan harian itu bisa kita ambil dari 1 KD atau bisa lebih dari 1 KD, begitu seterusnya. Ulangan harian itu ada ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3, ulangan harian 4 diambilkan dari per KD. Selanjutnya KKM. KKM anak-anak singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. Untuk KKM di SMP Negeri 3 Turi itu 71. Jadi kalau kalian mendapatkan di bawah 71, misalnya 70, itu masih di bawah KKM. Jadi kalian harus masih remedi. Untuk yang lebih dari 71, masih dekat 71, misalnya 72, nah itu harus dilakukan pengayaan, bisa biar itu KKM-nya bisa tambah lagi. Jadi jangan hanya mepet ya, hanya pas-pasan, jangan usahakan yang maksimal. Berikutnya adalah pembelajaran dan penilaian pengayaan. Pengayaan boleh diikuti oleh peserta didik yang telah mencapai KKM dalam setiap KD yang dilaksanakan di dalam atau di luar jam pembelajaran. Penilaian dalam program pengayaan dapat berupa tes maupun non-tes. Nilai pengayaan lebih tinggi dari nilai sebelumnya dapat digunakan. Artinya, itu ya, kalian itu kalau melakukan pengayaan itu nilainya bisa tambah. Jadi kalian jangan hanya puas dengan nilai yang hanya dekat dengan KKM. Silahkan kalian itu ya berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Bisa nilainya itu A atau B. Kalau apa ya? Kalau KKM hanya mepet, jadi jangan hanya puas dengan nilai yang hanya dekat dengan KKM. Silahkan kalian berkompetisi supaya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Rancangan penilaian ini sudah saya sampaikan kepada seluruh siswa kelas 7. Pada awal semester disaksikan oleh ketua kelas masing-masing. Artinya ketua kelas mewakili, pengurus kelas atau ketua kelas mewakili anggota kelas yang lain untuk suatu saat memberikan tanda tangan kalau saya sudah menyampaikan sosialisasi. Nah, untuk KD, saya ulang lagi untuk KD, yaitu 3.1, 4.1. 3.1 adalah pengetahuan, 4.1 adalah keterampilan. Begitulah seterusnya. Jadi untuk pengetahuan adalah materi yang harus disampaikan supaya kalian menjadi jelas. Setelah jelas, kalian harus lanjutkan ke 4.1, yaitu keterampilan. Artinya mengerjakan tugas sesuai materi yang sudah dijelaskan. Dan seterusnya KD-nya seperti itu. 3.6 ikuti 4.6, 3.7 diikuti 4.7, 3.8 diikuti 4.8. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi materi pembelajaran kelas 7. Ada kekurangannya, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.